Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Proktor Kabupaten Karangasem. Hari ini saya akan menjelaskan persiapan gladi bersih untuk jenjang SMA atau paket C sederajat. Nah, di sini ada 4 langkah yang akan dilakukan untuk persiapan ANBK, gladi bersih ANBK. Yang pertama yaitu memperbaharui data infrastruktur proktor utama dan teknisi. Yang kedua, memilih status dan mode pelaksanaan. Langkah 1 dan 2 ini berada pada menu data sekolah. Kita buka menu data sekolah. Ya, di sini pada menu identitas kita pilih dahulu statusnya apakah mandiri atau menumpang, dan mode pelaksanaannya online atau semi online. Oke, di sini saya contohkan untuk SKB Kabupaten Karangasem. Di sini memilih mandiri online. Kemudian isi data teknisnya, kemudian kita isi data infrastruktur. Di sini silahkan diisi jumlah proktornya berapa yang dimiliki oleh sekolah dan jumlah klien. Kemudian kita simpan. Nah, habis di sini selesai sudah tahap 1 dan 2. Kemudian kita ke tahap 3, yaitu mengisi rincian komputer proktor, klien, dan ruang untuk melakukan ID proktor. Nah, untuk langkah 3 ini berada pada menu asesmen nasional komputer proktor. Nah, karena di sini sudah menamakan, nanti Pak Ibu bisa pencet tombol di sini ditambah. Silahkan ya, pilih dulu jenjangnya, misalnya paket C. Silahkan tambahkan di sini ID proktornya berapa, jumlah klien berapa, misalkannya 10 yang ingin digunakan. Kemudian pilih untuk berapa ruang dan isi namanya, misalkan ruang 1. Kemudian simpan. Kemudian simpan ya. Karena sini sudah menambahkan 1 ruang. Kemudian kita beralih pada langkah 4, yaitu mengatur peserta ke ID proktor atau gelombang dan sesi. Nah, untuk pengaturan gelombang dan sesinya ini pada menu asesmen nasional dan pada menu pengaturan sesi. Nah, disinilah kita mengatur sesinya. Yang pertama, pilih pesertanya. Misalnya di sini kita atur untuk paket C. Kita pilih paket C. Sudah muncul. Nah, karena di sini jumlah siswanya hanya 9 orang, ini kita contohkan kasus untuk sekolah yang siswanya di bawah 50, artinya semua siswanya ikut ANBK. Nanti saya akan contohkan untuk sekolah atau lembaga yang punya siswa lebih dari 50, misalnya 100. Jadi yang tersampling itu 45 utama dan 5 cadangan. Baik, di sini kita contohkan dulu yang mempunyai jumlah lembaga yang mempunyai jumlah siswa di bawah 50. Yang di sini untuk SKB-nya 9 orang, berarti semua ikut ANBK. Tadi sempat konfirmasi pada proktor SKB, berarti yang ready untuk jumlah komputer yang ready digunakan yaitu 6. Yang bisa digunakan untuk ANBK adalah 6, mengingat jaringan internet di sekolah tersebut tidak begitu bagus atau tidak begitu kuat untuk bandwidth-nya. Berarti kita contohkan di sini, berarti jumlah siswanya 9, kita bagi menjadi 2 sesi, Pak ya. Kalau 6 berarti kan kalau 6 berarti kita bagi saja untuk sesi 1 5 siswa, untuk sesi 2 4 siswa. Jadi kita atur untuk siswa absen 1 sampai 5 kita taruh pada sesi pertama. Ya, siswa pertama kita pilih gelombang 1. Kita pada hari pertama sesi 1, hari kedua sesi 1. Begitu seterusnya sampai absen nomor 5.
Ini siswa keempat, kemudian yang terakhir kemudian untuk siswa absen nomor 5 ini terakhir untuk sesi pertama, untuk sesi pertama ya. Kemudian absen selanjutnya absen 6, kita pilih gelombang pertama. Nah, ini maksudnya sesi kedua, hari pertama sesi kedua. Hari kedua sesi kedua. Ya, begitu seterusnya sampai terakhir. Ini kasus untuk sekolah yang pengaturan sesinya hanya 1 gelombang karena sudah mencukupi untuk komputer yang dimiliki, bisa melaksanakan 1 gelombang. Nanti beda cerita untuk sekolah yang mempunyai siswanya lebih dari kelas 11-nya lebih dari 50. Ya, seperti ini. Nah, karena setelah selesai kita simpan. Kemudian kita oke. Kemudian kita cek pada kelengkapan datanya apakah sudah lengkap atau belum. Kita cek untuk memastikan ada siswa yang ada siswa yang tertinggal. Kita cek di sini. Oh, berarti semua sudah masuk, sudah tercentang hijau. Kalau di sini centang merah, berarti siswa tersebut belum dimasukkan dalam belum diatur sesinya. Ya. Baik. Nah, sekian untuk contoh sekolah yang untuk sekolah yang jumlahnya di bawah 45. Di sini ada catatan juga. Di sini ada catatan sih, kita perhatikan. Berarti pengaturan sesinya ini berakhir tanggal 17 Agustus. Harap melakukan pemutaran data itu, pengaturan status, mode, dan pengaturan sesi itu maksimal tanggal 17 Agustus. Di sini ada catatan-catatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu gladi bersih menggunakan data sebenarnya. Artinya saat gladi akan menggunakan siswa yang sudah tersampling dan sudah masuk pada biodata siswa. Inilah yang akan ikut data ini, data peserta ini yang akan melaksanakan gladi bersih. Begitu catatannya. Kemudian di sini yang ada catatan kedua, pengaturan gelombang dan sesi gladi bersih tidak dapat diedit dan akan menjadi acuan dalam pelaksanaan AN utama. Artinya di sini pengaturan gladi ini akan menjadi juga saat saat pelaksanaan AN. Artinya pengaturan ini akan digunakan saat AN tidak bisa diedit. Jadi perlu diperhatikan lagi, pengaturan gladi bersih ini akan digunakan saat pelaksanaan AN. Mohon diperhatikan sekali lagi. Yang ketiga, gladi bersih diikuti oleh proktor, teknisi, dan siswa. Kemudian VAD versi 14.01 tidak digunakan lagi dan diganti menjadi VHD 14.22.7.0. Ini untuk mode semi online ya. Untuk mode daring atau online kita tidak menggunakan untuk VHD-nya. Baik, saya akan contohkan lagi untuk
untuk lembaga yang mempunyai jumlah siswa lebih dari 50. Sebelumnya saya mohon izin untuk ID Proktor lembaga saya gunakan inilah lembaga Yulia Ganesha. Saya mohon izin dulu untuk untuk jadikan contoh. Kita ke menu asesmen nasional komputer proktornya kita lihat dulu di sini. Di sini untuk paket C jumlah kliennya 10. Kemudian atur sesinya. Kita cek pesertanya ya. Nah, di sini jumlah pesertanya 50 orang. Nah, ini yang tersampling 50 orang, 45 utama dan 5 cadangan. Nah, bagaimana untuk pengaturan sesinya kasus seperti ini. Kita cek tulisnya dulu. Nah, untuk pengaturan seperti ini yang 45 minimal punya komputer klien ada 8 komputer 1. Nah, gelombang 1 sesi pertama 8 orang, sesi kedua 8 orang dan sesi ketiga 8 orang. Untuk gelombang pertama kita atur artinya menjadi 8 kali 3 24. Kemudian untuk gelombang 2 kita atur sesi pertama 8 orang, sesi kedua 8 orang, sesi ketiga 5 orang. Ini berjumlah 16 tambah 5 21. Jadinya 24 ditambah 21 menjadi 45. Untuk peserta cadangan kita tidak atur settingnya, artinya peserta cadangan itulah mengganti peserta utama jika si peserta utama itu tidak ikut pelaksanaan. Jadi pergantian saya tekankan lagi, untuk pergantian peserta utama dengan peserta cadangan itu minimal maksimal 15 menit sebelum pelaksanaan. Oke, kita atur misalkan di sini. Kita atur dulu gelombang pertama, sesi pertama 8 orang. Kita pilih dulu absennya 1 sampai 8, 1 2. Nah, kebetulan niki sudah diatur, kita bisa diedit tapi jangan disimpan. Kita contohkan aja. Jadi kita pilih untuk absen 1 sampai 8, kita gelombang 1, sesi 1. Niki karena sudah diatur, silahkan. Misalkan seperti ini, jangan edit dulu nih. Tuh sampai kita atur absen 1 sampai 8 biar tidak bingung. Kalau pengaturan seperti ini, kita takutkan takut bingung nanti pengatur sesinya. Seperti ini kalau pengaturan seperti ini bisa jadi nanti salah satu siswanya tercecer atau salah pengaturan sesinya. Jadi lebih baik kita atur sesuai urutan saja. Nah, misalkan seperti ini. Ini gelombangnya, pilih gelombang 1 dulu. Di gelombang 1 sesi pertama, hari kedua juga sesi pertama. Iya. Udah 8 1 2 3 4 5 6 7. Nah, lagi 1. Ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, itu untuk 1 sampai 8 sudah. Yang kedua itu gelombang 1 sesi 2 berjumlah 8. Kita pilih
nomor absen 9 sampai 16, gelombang pertama sesi 2. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7. Berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, selesai. Kita atur kembali untuk siswa gelombang 1 sesi 3, 8 orang. Nah, kita pilih absen nomor 17 sampai 24. Jadi pilih sesi untuk sesi 3. Hari pertama sesi 3, hari kedua sesi 3. Ini kita pilih gelombangnya. Ya, sesi 3-nya juga gelombang 1 sesi 3, 8 orang. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Pertama berapa orang dia? Wah, tidak tersimpan. Nah, sini ini, nah kita contohkan ya, dia tersimpan tadi. Contohkan seperti itu, misalkan seperti itu. Ya, anggap saja niki sudah 8 orang. Kemudian kita atur untuk gelombang 2 sesi pertama 8 orang. Misalkan seperti itu, ini gelombang kedua, kemudian sesi pertama itu sampai 8 orang. 2. Nah, begitu, anggap ini dari 8 orang. Anggap ini untuk gelombang 2 sesi pertama 8 orang, kemudian untuk gelombang 2 sesi kedua 8 orang. Kemudian dia sesi 2. Nah, ini anggap oke, begitu seterusnya sampai 8 orang. Anggap semua 8 orang. Kemudian untuk sesi 2, sesi 3, untuk gelombang 2 sesi 3 5 orang. Yang terakhir anggap seperti itu. Anggap semua sesi 2 lagi 5 orang, sesi 3. Nah, begitu seterusnya sampai 45. Seperti itu ya. Anggap ini sudah 45. Apa saya tidak percontohkan di sini karena yang beralih ke
halaman berikutnya simpanannya hilang. Karena saya tidak berarti simpan di sini, saya takutnya pengaturan awal dari PKBM Yulia Ganesan hilang. Seperti itu sampai 45. Begitulah pengaturan sesinya, mudah-mudahan Bapak Ibu mengerti. Selamat malam. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk persiapan geladi bersihnya. Sekian dan terima kasih Om. Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.